Pada episode sebelumnya, saat Jen akan tidur, tiba-tiba Kang Jo datang menyatakan cinta padanya, dan Kang Jo langsung menyosornya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung aja cekidot. Tiba-tiba Jen terjatuh dari kasurnya, dan ternyata itu hanyalah mimpi. Tak lama kemudian, Kang No datang seperti mimpi yang dialami Jen tadi. Akan tetapi, di sini Kang No hanya mengingatkan Jen untuk segera berangkat sekolah agar ia tidak terlambat. Ketika di sekolah, Jen dikagetkan dengan adanya guru baru, di mana guru baru tersebut adalah Detektif Yo, yang dulu pernah bersama Jen di kapal. Jen pun menemui pamannya, lalu mengatakan bahwa dirinya tidak ingin Detektif Yo ikut-ikutan dalam misi ini. Namun, laki-laki yang namanya tugas negara tidak bisa ditolak, dan ia harus bekerja sama dengan Detektif Yo dalam menangkap Cahayu. Singkat cerita, Baekdusan menanyakan keberadaan Cahayu kepada anak buahnya, namun anak buahnya ini masih belum bisa menemukan Cahayu. Lantas, Baekdusan pun kesal dan menyuruh anak buahnya untuk segera mungkin menemukannya. Sementara itu, Soyoung melihat Jen yang diberi sejumlah uang oleh Om-Om, yang padahal Om-Om tersebut ia pamannya sendiri. Akan tetapi, di sini Soyoung mengira kalau Jen telah menjadi cewek bookingan. Esoknya, berita tentang Jen yang menjadi cewek bookingan telah tersebar, sehingga dirinya dijauhi teman-temannya. Namun, lain halnya dengan Seung-hee. Ia malah mengajak Jen berteman, karena ia merasa kalau Jen ini memiliki masalah hidup yang sama beratnya dengan dirinya. Lalu, Jen pun merasa senang, karena sekarang ia sudah berteman dengan Seung-hee. Singkat cerita, tibalah di ujian sekolah, Jen yang tidak mengetahui apa-apa tentang pelajaran, kemudian meminta bantuan pamannya, yakni Hajung. Di sini, Hajung menyewa orang untuk mengerjakan soal milik Jen. Nah, nantinya Hajung akan memberitahu jawaban orang tersebut ke earphone yang sudah dipasang di telinga Jen. Awalnya, semua berjalan lancar, tapi setelah Pak Guru mendekati Jen, semuanya pun berubah, di mana Pak Guru tersebut telah mengetahui kelicikan Jen. Kemudian, ia membawanya ke ruang guru. Sesampainya di sana, Jen yang merasa keadaannya sudah terdesak pun memberitahu Pak Guru bahwa dirinya ini sebenarnya seorang polisi yang sedang menyamar. Lalu muncullah Hajung sambil memperlihatkan lisensi polisinya. Mengetahui hal tersebut, Pak Guru pun mendukung misi mereka berdua. Malam harinya, Seung-hee dikejutkan dengan adanya surat di meja, yang mana surat tersebut dari ayahnya yang akan meninggalkan Korea untuk selamanya. Mengetahui hal tersebut, Seung-hee pun sedih. Kemudian ia pergi menemui Jen untuk curhat dengannya. Di sini, Jen mencoba untuk menenangkannya dengan mengatakan, "Kau beruntung masih punya bapak, lah aku udah ditinggal dari kecil." Keesokan harinya, Jen yang sudah mengetahui keberadaan Cahayu pun pergi ke bandara bersama pamannya. Ketika Cahayu sedang menunggu Seung-hee untuk berpamitan, tiba-tiba para anak buah Baekdusan datang untuk menangkapnya. Lalu Jen dan yang lainnya pun ikut mengejarnya, sampai pada akhirnya Cahayu pun terkepung oleh para anak buah Baekdusan dan juga tim dari kepolisian. Tak lama kemudian datanglah seseorang menggunakan motor, di mana orang tersebut dan Cahayu dengan membuat asap dari ban motornya. Nah, dengan hal itu Cahayu pun bisa kabur. Saat pemotor itu akan pergi, ia sempat tertembak oleh Detektif Yo yang membuatnya jatuh. Namun, ia masih bisa bangkit. Dan ketika Detektif Yo akan menembakkannya lagi, hal tersebut dihentikan oleh Jen. Karena si Detektif Yo ini hampir saja melukai orang tak bersalah. Sebelum pulang, Jen sempat menemukan jam tangan milik pemotor tadi, di mana jam tangan tersebut mirip sekali dengan jam tangan yang dipakai oleh Kang No. Sesampainya di apartemen, ia langsung menemui Kang No untuk memastikannya, dengan mengatakan bahwa jam tangannya masih ada di dalam apartemen. Esoknya, Jen yang masih penasaran pun menyuruh Kim Sang untuk mencari tahu siapakah Kang No ini. Dan ternyata Kang No ini adalah orang yang juga menyamar menjadi siswa. Hal itu ia lakukan atas perintah dari Cahayu untuk menjaga putrinya yaitu Seung-hee. Jadi, Kang No ini adalah tangan kanannya Cahayu. Kemudian, Jen menghampiri Seung-hee dan meminta maaf kepadanya karena selama ini ia telah berbohong bahwa sebenarnya ia ini bukanlah siswi SMA, melainkan seorang polisi. Mendengar hal tersebut, Seung-hee pun nampak kecewa. Tapi ia akan memaafkan Jen jika Jen mau menjaganya dari orang-orang jahat. Di malam harinya, Jen mendapat kabar bahwa pamannya telah ditusuk seseorang. Kemudian ia pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit untuk menjenguk pamannya. Sepulangnya dari rumah sakit, di tengah jalan tiba-tiba Kim Sung membelokkan mobilnya dan memilih jalannya bukan menuju apartemennya Jen dan Seung-hee. Ternyata ia membawa mereka berdua ke tempat di mana para anak buah Baekdusan berkumpul. Jadi Kim Sung ini telah berhian membutuhkan banyak uang untuk biaya pengobatan istrinya. Kemudian para anak buah Baekdusan membawa Seung-hee dan mengkeroyok Jen.
Singkat cerita, Cayung pun datang ke tempat Wei Dusang karena ia mendapat kabar kalau putrinya sedang ditahan di sana. Dan benar saja, sesampainya di sana, ia melihat putrinya yang sedang disandra. Nah, di sini terungkap alasan kenapa Cayung berselisih dengan Wei Dusang. Alasannya karena Cayung tidak suka dengan sikap Wei Dusang yang selalu ingin menguasai. Kemudian Wei Dusang mengajak Cayung bayuan, di mana jika Cayung menang, maka Wei Dusang akan memberikan seluruh kekayaannya dan mengembalikan putrinya. Tapi jika kalah, maka putrinya akan menjadi milik Wei Dusang. Sementara itu Bedaya dihampiri oleh pengendara motor kemarin, yang mana itu adalah Kang No. Lalu mereka berdua pun langsung bergegas pergi untuk menyelamatkan Xiong He. Kembali kedua bos gangster yang sedang bertarung. Awalnya Cayung bisa menghajar Wei Dusang, akan tetapi di sini salah satu anak buah cewek dari Wei Dusang menembakkan suntikan ke Cayung yang membuatnya lemas, dan Cayung pun dihajar habis-habisan oleh Wei Dusang. Kemudian ia menusukkan sebuah pisau tepat di perutnya. Xiong He yang melihatnya pun sangat amat sedih. Tak lama setelah itu, datanglah Jen dan Kang No. Di sini, mereka berdua membagi tugas. Kang No menjaga Xiong He dan Jen mengajar Wei Dusang yang akan kabur. Dan film pun selesai. Terima kasih udah menonton dari bagian 1 hingga selesai. Dan tunggu film-film berikutnya, hanya di channel Trouble. Silahkan tekan tombol subscribe, like, dan lonceng.